Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nabila. Di sini kakak dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kakak ingin mendongeng adik-adik semua, dan dongeng kakak berjudul Kupu-kupu dan Semut. Oke, mari kita mulai dongengnya ya. Pada suatu hari di sebuah hutan terdapat hewan-hewan. Ada singa, ada semut, ada kupu-kupu, gajah, dan lain sebagainya. Mereka hidup tentram di sebuah hutan. Tetapi suatu ketika pada malam hari terjadi badai yang sangat besar. Terjadi hujan, banyak gemuruh, petir menyambar sehingga pohon-pohon pada berkelumbangan. Hewan-hewan pada berlarian karena ketakutan dan menyelamatkan diri. Kemudian ada seorang gajah. Tolong. Gajah itu tersangkut di pohon. Kemudian singa datang dan menolong si gajah. Lalu setelah badai tersebut, keesokan harinya matahari muncul dengan indahnya. Suara burung-burung berkicauan. Tetapi di balik itu banyak sekali pohon-pohon bertumbangan sehingga hutan nampak berserakan. Hewan-hewan pada kehilangan tempat tinggalnya karena tempat tinggal mereka yang hancur, seperti burung yang kehilangan rumahnya karena pohonnya tumbang. Kemudian di salah satu ranting pohon terdapat kepompong yang tersangkut. Kepompong itu bersedih. Kemudian dia berkata, "Sedihnya aku karena aku tidak bisa berlari seperti teman-temanku menyelamatkan diri. Ya Tuhan, sungguh malang nasibku." Kemudian semut datang dan berkata kepada si kepompong, "Malangnya nasibmu, kepompong, hahaha, karena kau tidak bisa berlari seperti teman-temanmu. Lihat aku masih selamat dan bisa berlari kemana-mana. Lihat tubuhmu, kepompong, kau sudah rusak, bahkan hampir hancur." Kepompong bersedih karena diejek oleh si semut. Lalu semut pun menghampiri hewan-hewan lain. Dia berjalan-jalan dan menghampiri hewan lain. Lalu dia mengejek hewan-hewan lain. Seperti gajah, dia mengejek gajah. "Haha gajah, kasihan sekali kamu karena kamu tidak mendapat tempat tinggal lagi. Lihat aku bahkan masih memiliki tempat tinggal." Tidak hanya sombong kepada kepompong dan gajah, bahkan semut pun sombong kepada semua hewan. Dia menyombongkan dirinya karena dia selamat dari badai tadi malam. Lalu keesokan harinya, semut berjalan-jalan. Dia mencari angin dan melihat-lihat hewan-hewan yang ada. Lalu semut pun bernyanyi. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Lalu setelah bernyanyi, semut pun tidak sadar kalau dia menginjak lumpur hidup. Lalu semut pun terjatuh ke dalam lumpur hidup itu. Dia hampir kesedot oleh lumpur hidup itu. Lalu dia meminta tolong. Tolong aku. Ada harimau lewat. Harimau, tolonglah aku yang sedang kesusahan ini." Lalu harimau berkata, "Hahaha semut, kenapa aku harus menolongmu sedangkan kau semalam mengejekku dikarenakan badai?"
Lalu harimau pun berlalu. Semut tidak ada yang menolong, dia bersedih. Lalu dia berkata, "Ya Tuhan, jika memang aku mati begini, maka aku pun ikhlas kalau aku mati begini. Aku menyesal telah sombong kepada hewan-hewan lain, sehingga hewan lain tidak mau menolongku." Lalu kemudian ada kupu-kupu terbang di atas si semut. Lalu semut pun berkata kepada kupu-kupu, "Kupu-kupu, tolonglah aku, kasihanilah aku." Baru kupu-kupu pun berkata, "Semut, kaukah itu? Kenapa aku harus menolongmu? Ingatkah kau sama kepompong yang kau ejek kemarin? Itulah aku semut, kau sudah mengejekku, bahkan kau menghina-hina aku. Kenapa sekarang aku harus menolongmu? Kalau kau terlalu angkuh dan sombong terhadapku, bahkan kepada hewan lain kau pun begitu." "Kupu-kupu, tolonglah aku," kata semut, "kasihanilah aku. Aku berjanji aku tidak akan sombong lagi kepada kalian." Lalu kupu-kupu yang berbaik hati pun menolong si semut. Kupu-kupu mengangkat semut dari lumpur itu dan mengajaknya terbang. "Hari ini aku menolongmu, semut. Apakah kau akan berjanji kalau kau tidak akan angkuh lagi?" "Baiklah kupu-kupu, aku berjanji kalau aku tidak akan angkuh dan sombong lagi. Aku akan baik kepada kalian semua." Semut pun sekali lagi berterima kasih kepada kupu-kupu. Dia pun berkata, "Terima kasih kupu-kupu, kau telah baik menolongku. Beberapa hewan lewat, tetapi dia tidak mau menolongku karena sifatku yang sombong. Dan maafkan aku karena kemarin aku sudah mengejekmu tanpa menolongmu, malah aku mengolok-olokmu," kata semut begitu. Kemudian si semut pun berjalan-jalan lagi dan ingat perkataan si kupu-kupu yang mengucapkan untuk meminta maaf kepada semua hewan yang telah diejek oleh si semut. Semut pun akhirnya meminta maaf kepada semua hewan yang telah diejeknya pada saat badai kemarin itu, terutama pada gajah. Dia meminta maaf kepada gajah karena dia telah mengejeknya saat gajah terkena musibah. Dia pun berkata kepada gajah, "Maafkan aku gajah karena kemarin aku telah mengejekmu dan tidak menolongmu." Lalu gajah pun berkata, "Tidak apa-apa semut, asalkan kau tidak lagi begitu." Lalu semut berkata, "Baiklah gajah, aku tidak akan begitu lagi." Pelajaran yang dapat diambil dari dongeng ini adalah bahwa kita sebagai makhluk hidup tidak boleh sombong dan tidak boleh saling meremehkan orang lain. Karena kita suatu saat bakal meminta pertolongan kepada seseorang itu. Jika kalian misalnya hari ini membenci orang tersebut, kita nggak tahu ke depan itu kita bakal meminta pertolongan kepada orang itu atau tidak. Baiklah, dongeng kupu-kupu dan semut telah selesai. Di sini kakak menanya, kenapa semut bisa selamat dari badai? Karena semut rumahnya di dalam tanah. Karena Nadia bisa ngejawab, kakak kasih bonbon 2.